Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat, teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin, teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12, teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya. BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya, teman-teman. Peran dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake, teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya, teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update, teman-teman ya. Karena ini udah online seperti itu, teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua, teman-teman, yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30, teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu, yaitu DMMX. Misalnya ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih, teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX, teman-teman ya, ini uptrend. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir nih. Gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja. Ya, tinggal klik aja. Itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke, Mas Bro, kali ini kan bahas rekomendasi saham buat besok, guys, di tanggal 27. Dan ini adalah hari terakhir di bulan Maret, teman-teman. Karena tanggal 28 kita udah libur. Terus minggu depannya ini udah cuti lebaran, guys, dan masuk lagi tanggal 8, teman-teman. Luar biasa ya. Liburnya berapa hari kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hari kita libur nggak ngelihat bursa saham. Luar biasa ya. Manfaatin, teman-teman. 11 hari ini kita jangan lihat saham ya. Nikmatin ya, kumpul keluarga, kalau mau jalan-jalan seperti itu ya. Jangan 11 hari ini pokoknya kita nggak pantau saham kayak gitu, guys ya. Nice ya, biar mantap. Nah, nanti kalau teman-teman pengen pantau saham, dengerin YouTube Fajar Daily aja. Sekuritasnya nggak usah dibuka. Oke, guys, kita akan lihat untuk besok nih. Saya kira untuk besok IHSG masih sangat menarik. Ini hari terakhir, teman-teman ya. Jadi saya kira hari ini mau merah gitu ya. Ternyata hijau, berarti besok pasti hijau. Karena kalau teman-teman mau tarik dana kan T+2 ya. Jadi kalau orang-orang mau tarik dana harusnya hari ini sahamnya udah dijual. Tapi sekarang sahamnya masih dibeli atau IHSG masih naik. Jadi otomatis besok hijau lagi. Nanti orang-orang pada tarik dana nanti habis lebaran tanggal 8, teman-teman. Jadi harusnya besok masih hijau lah untuk si market kita ya. Nah, di sini IHSG naik lumayan, teman-teman, luar biasa ya. IHSG kalau naik gak halt ya, kalau turun doang halt, kalau naik enggak, teman-teman. Dan hari ini kita dapat cuan luber banget, guys, di STS rekomendasi. Ini saya kasih tahu nih, ini menunya habis, guys. Hari ini menu STS rekom tuh habis. Jadi bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi April, ini ada rule-nya, kita udah taris rule-nya, kita udah kasih videonya rule ya. Jadi teman-teman udah jelas, tinggal nonton aja, teman-teman. Akan tergabung ke dua grup ini ya, grup rekom April dan grup diskusi April, teman-teman. Buru-buru ya, karena ini sebenarnya kita close ya. Dan untuk hari ini, teman-teman, kita habis barang ya. Nih MPMX ya, Tower, Data, Mbap nih ya, dari sini ya. Bahkan Pawon, TP, Swing ini ya, Telkom, TP, TSPC, Elite, bla bla bla. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, guys. 15 saham profit. Wow, mantap. Habis menunya, guys ya. Habis, tinggal satu aja ya. Satu saham doang, tinggal satu. Luar biasa, guys ya. Aduh, keren banget hari ini kita cuan luber. Nah, kita tunjukin teman-teman di sini ya. Tuh, lihat tuh. 23% di SMBR saya, guys, hari ini. Bank Mandiri 8% ya, Bank BNI 14%. Wow, insane, luar biasa, guys. Saya jadi lebaran, guys. Grup STS Rekom lebaran beneran, guys. Ya, luar biasa. Tadinya waktu awal-awal
bulan tuh kayak pertengahan bulan tuh kayak aduh gimana ya, aduh gimana ya. Ternyata di akhir bulan kita beneran lebaran, guys. Luar biasa nih BBN nih. Wow. Imas TSPC itu. Tadi Imas ya. Imas cuan, TSPC cuan. Wah, mantap sekali. Telkom, guys, gila. Nih tadi BNI di awal sesi ya, teman-teman. Nih swingnya, guys, profit dah luar biasa lah pokoknya hari ini. Alhamdulillah banget dan kita bersyukur ya. Kita masih dikasih profit buat persiapan lebaran ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa ditarik sih. Duitnya nggak bisa ditarik profitnya karena udah mepet waktunya kan T+2, jadi tariknya habis lebaran. Tapi kan di Porto kita kan masih hijau, guys ya, jadi bikin kita happy lebarannya walaupun belum bisa ditarik kayak gitu. Nggak masalah, tariknya habis lebaran aja. Oke, kita lanjut bahas saham yang pertama. Kita masih bahas saham Big Bang karena ini masih sangat menarik, teman-teman. Yang pertama saham BNI lagi, guys. Nah, ada pertanyaannya apakah BNI ini masih naik lagi? Nah, kita cek teman-teman di sini ya. Nah, BNI baru hijau 2 kali ya, guys ya di sini. Dan ini jebolin EMA 20. Nah, berarti targetnya EMA 50 yaitu di sekitaran 4360, guys, untuk si BBNI. Dan BBNI hari ini udah ngumumin dividennya, teman-teman ya. Nah, nanti selain teman-teman di STS rekomendasi April tuh akan dapetin rekomendasi ya, teman-teman akan dapat akan dapat rumus saham uptrend ya kalau nggak salah ya, rumus saham uptrend dan ya data dividen, guys. Nah, kayak gini ya tuh. Ini kan dividennya kan ya agak tepat lah. BNI itu dividennya kalau nggak salah 376 ya. Atau berapa tadi? Ini hampir mirip teman-teman ya. Di sini yieldnya 8,8% untuk di harga yang sekarang. Di harga yang sekarang ini masih gede, guys. Ya untuk BBNI. Dan kalau teman-teman itu ngambil waktu di STS rekomendasi, guys. Waktu di STS Rekom ya di sini, teman-teman. Nah, STS Rekom itu kita AVG-nya itu di 3720. Ini dapat yieldnya itu 10% lebih waktu itu, waktu AVG saya. Kalau AVG saya ini atau AVG STS rekomendasi di 3720 itu yieldnya itu 10% lebih, makanya sahamnya kan naik, guys. Nah, kalau teman-teman dapat datanya ini duluan, teman-teman akan lebih enak lah dapat profitnya kayak gitu, guys. Nah, ini pentingnya data seperti ini, teman-teman. Walaupun nggak 100% tepat ya, tapi dia mendekati, guys. Mendekati kayak gitu, guys ya. Karena ini kan perkiraan gitu ya. Ini kan perkiraan dividen ya. Perkiraan ya, bukan finalnya kayak gitu. Tapi mendekati toh. Cuman beda 2 rupiah tuh si BNI ya. Bank Mandiri juga cuma beda berapa rupiah kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini datanya bisa di-download di STS rekomendasi tentunya. Nah, di sini masih oke lah. Ini masih di harga yang sekarang aja di BNI di 4250, guys. Itu yieldnya masih 8,8%. Jadi masih ada kemungkinan untuk BNI ini naik lagi ya, minimal sampai 8% lah. Kalau sampai 8% mungkin sampai ke sini, guys, untuk si BNI ya. Ke 4360 lah. Semoga bisa ya untuk si BNI untuk besok. Karena ini juga baru tadi ngumuminnya, teman-teman, besok harusnya masih hijau. Nah, kita untuk pastikannya kita lihatin ini, guys, yaitu brokernya, guys. Ya. BBNI. Nah, ini naiknya 9%, teman-teman. Di sini untuk valuasi masih murah juga untuk BNI, teman-teman. Ya, profitnya naik seperti itu ya. Untuk PER-nya juga masih di bawah 10 ya, PBV masih di bawah 1. Sebenarnya ini murah, guys. Dan asingnya ya hari ini masuk, teman-teman ya, 231 miliar ya. Setelah berbulan-bulan tuh asing ngejual Big Bang, akhirnya mereka mulai masuk lagi ya, karena mau dividennya kak gede seperti itu, guys ya, untuk si di Big Bang. Mantap, guys, untuk si BNI. Nah, kita akan lihat nih kira-kira nih yang sangkut di BNI itu di AVG berapa sih. Nah, kita lihat dari awal Desember, guys. Kita lihat ya. Di sini kita lihat tuh. Di awal Desember dari sini, guys. Nah, dari sekitaran ini ya, kita lihatnya, teman-teman. Nah, ternyata yang sangkut itu asingnya sebenarnya dari awal Desember tuh ngejual ya, di sini net sell 3T ya. Cuman yang sangkut ini rata-rata di 43, 43, guys. 436, 437 ya, 439. Jadi hampir 4,4, guys, top bayarnya tuh nyangkut ya. Nah, jadi kemungkinan sih ya ini, guys, kalau misalnya BBNI ini ke harga 4.360 itu top bayarnya lagi balik modal, guys. Bayangin aja.
Jadi saya yakin besok masih bisa naik lah untuk si BBNI minimal 44 maybe lah, bisa lah 44 guys untuk si BNI. Semoga besok bisa guys. Oke, lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari BBRI guys. Nah, khusus untuk BBRI saya nggak punya guys ya. Mohon maaf nih, saya nggak punya memang saham BBRI karena kalau di STS Rekom saya ngerekomnya BNI dan Mandiri aja nih guys ya. Mandiri dan BNI. Kalau BRI kita nggak rekom guys. Ya untuk alasannya apa kita nggak bisa beberin di sini ya guys ya. Tapi ya nyatanya juga naik juga sih BBRI teman-teman. Nah ini kan si BBRI guys, kita lihat. Nah hari naik ya. Cuman kalau BBRI ini naiknya nggak sebanyak Mandiri dan BNI guys. Kayak gitu ya. Ini 5%. Kalau tadi BNI 9%, Mandiri juga sama. Nah kita lihat di sini untuk BRI itu asingnya masuk lagi nih AK guys di saham BRI ya teman-teman. Nah ini juga ada dividennya teman-teman di sini untuk belum ada di sini ya. Nanti kita cari guys datanya teman-teman untuk update dari BBRI. Mungkin kita bahasnya pas waktu libur aja ya, waktu market udah libur kayak gitu. Di sini ya BBRI itu dividennya kita lihat di sini. Nah nih BBRI guys. Oke. 206 boh BBRI guys. Oh kan guys ya, ini totalnya kok. Nah BBRI itu dividennya sebenarnya 340-an ya. Cuman karena dia udah bagi interim sekitar 132, berarti sisanya tinggal 206 atau 208 ya kalau nggak salah ya dividennya ya. Karena saya nggak ngikutin sih jadi nggak begitu tahu. Tapi kalau kita lihat di sini lumayan sih BBRI. Tapi kenapa saya nggak, salah satu alasan kenapa saya nggak milih BBRI di menu rekom ya, karena saya milihnya Mandiri dan BNI itu karena yieldnya guys. Nah tuh yield BBNI 98, yield Bank Mandiri 8, BBRI yang 5 itu guys, makanya saya nggak rekom Bank Mandiri, Bank BRI gitu ya. Gitu ya, ini terjawab ya karena udah ada di data guys seperti ini ya. Jadi kalau udah ada datanya tuh enak guys. Oke untuk BBRI, jadi saya kira kalau akannya masuk besok masih bisa naik nih. Nah untuk arahnya kemana nih untuk BBRI ya teman-teman. Ini udah sampai support ya, support resist ya. Di 4000 nih resist guys, nih garis kuning kita yang udah kita buat. Nah kalau jebol ya garisnya ke sini guys ya, mungkin ke sekitar 4130 lah untuk si BBRI guys. Semoga bisa ya, tapi saya nggak punya guys untuk BRI. Nah lanjut saham yang ketiga ya, saham dari Bank Mandiri guys. Nah kalau ini saya punya guys ya. Bank Mandiri saya punya dan ini loncat gede ya, targetnya masih sama 54 guys ya. Semoga guys bisa naik ke situ teman-teman. Kita lihat BMRI 54 di sini. Untuk Bank Mandiri ini juga murah untuk posisi saat ini, pairnya juga masih 8 ya. Dengan lapanya naik ya. Kita lihat Bank Mandiri untuk asingnya ngeborong banget guys ya. Gila ya, asingnya masuk hampir 1 T nih, 720 miliar. Dan ngeborong guys si asing. Apakah besok masih naik? Harusnya iya. Karena kalau kita lihat di sini untuk dividen Bank Mandiri itu kan sekitaran 460 ya. Wow, 9%. Wow, that's amazing ya. Luar biasa teman-teman untuk dividennya ya. Untuk BBRI kan dividennya 8% ya, tadi saya kasih tahu, tapi kan dia udah dibagi interim ya, berarti tinggal sisa 5% doang. Makanya itu kecil ya untuk si BBRI ya. Nah, kalau Bank Mandiri masih 9, guys. Masih bisa naik ini, guys. Luar biasa kalau ini ya. Bisa. Masih 9, coy. Dengan harga yang sekarang aja yieldnya masih 9%. Gila, yang mede nih, guys. Nah, ini menyala STS, guys. Besok masih naik, coy. Mantap, guys ya. Semoga teman-teman ngikutin instruksi dan nggak jual dulu ya. Ya, tapi kalau jual sebagian aja Pak, saya bilang gitu ya. Kalau udah TP-nya udah cuannya 10% ya. Udah gede ya. Nah, saya kira besok masih naik lah. Semoga aja bisa sampai 54 untuk si Bank Mandiri. Oke, lanjut part 2 guys ya. Di part 2